99,9% kita tepat waktu. Apakah waktu kedatangan kereta di stasiun? Apakah waktu mulai berangkat sampai tujuan stasiun akhir? Apakah waktu kereta menunggu di stasiun? Kalau dia waktunya berangkat, dia harus berangkat. Ini 99,9%. Dengan capaian ridership kita ya tahun terakhir, yang terakhir 2025 kita mencapai sekitar 46,5 juta pelanggan. Atau kalau kita rata-ratakan per hari, kita sudah melayani pelanggan lebih dari 127.000 pelanggan. Halo Bu Marisa, selamat datang di acara podcast dari redaksi SWA, tempat di mana kita berbincang-bincang inspiratif tentang kepemimpinan, human resources, marketing strategy, finance strategy, dan lain sebagainya. Saya Kusnan M. Jawair dari SWA Media Group akan memandu diskusi kali ini. Untuk tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini adalah Dynamic Capabilities for a Trusted and Sustainable Corporation. Telah kita sajikan dalam bentuk cover story di majalah SWA yang terbit di edisi pertama tahun 2026. Jadi ini adalah sebuah topik yang berangkatnya dari hasil survei tentang CGPI, jadi Corporate Governance Perception Index, yang kita lakukan bekerja sama dengan IICG, Indonesia Institute for Corporate Governance, yang dimana tahun ini adalah sudah yang ke-24 kalinya, jadi kita sudah cukup lama menyelenggarakan survei yang terkait dengan IICG. Ada 52 perusahaan yang ikut serta dalam survei ini dan melibatkan lebih dari 80.000 lebih responden. Untuk kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat prestisius. Pertama adalah Bapak Tuhyat, Direktur Utama PT MRT Jakarta Persiroda. Apa kabar Pak? Baik, Assalamualaikum. Salam. Yang kedua adalah Bapak Gendut Suprayitno, Chairman IICG dan juga Ketua Tim Penilai CGPI tahun 2025. Kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, kita akan sebelum kita mulai bincang-bincang dengan bapak-bapak narasumber yang sangat prestisius ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share di kanal dari redaksi SWA. Oke, kita mulai dari Bapak Gendut Suprayitno. Pak Gendut, mengapa Dynamic Capability jadi tema untuk survei IICG tahun 2025? Terima kasih atas concern-nya Pak Kusnan dari majalah SWA. Kami tema tahun 2023 Corporate Governance Perception Index membangun kematangan perusahaan dalam kerangka Good Corporate Governance. Asumsi kami seluruh peserta yang sejumlah 52 itu sudah matang dalam mengelola bisnis, dalam industrinya, dalam manajemennya, sehingga kematangan itu perlu ditingkatkan, sehingga perlu naik kelas. Karena perlu naik kelas, maka dia akan mendapat tantangan dari lingkungan eksternal maupun dari tantangan internalnya. Maka kami memilih peningkatan kapabilitas dinamis perusahaan dalam kerangka governance. Oke, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi untuk perusahaan perlu concern terhadap kapabilitas dinamis? Kalau dari faktor eksternalnya, kita mungkin mengenal konsep PESTEL ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Dan semua perusahaan yang bergerak di bidangnya masing-masing sesuai dengan sektor industrinya tentu akan melakukan tanda petik bagaimana memantau perkembangan politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan legal yang sangat dinamis, apalagi baru saja kita berhasil pilpres dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru, maka asta-cita menjadi tantangan yang harus dikembangkan oleh para pelaku usaha di mana saja berada, khususnya tentu di Indonesia. Oke, kalau bicara soal dynamic capabilities kan ada 3 komponen utama ya, saying, sizing, sama transformation atau reconfiguration.
Bisa dijelaskan, Pak? Baik, jadi pada saat tahapan pertama yang namanya sensing, maka perusahaan-perusahaan tadi dengan lingkungan eksternalnya yang saya sebut dengan pestel tadi, dia akan melakukan menavigasi bagaimana arah angin yang harus dilalui selama badai yang ada di dalam dunia usaha dan dunia industri. Lalu setelah dipahami arahnya kemana, maka mana yang perlu diperbaiki kapabilitasnya dengan melakukan sizing, mana yang perlu naik target, yang mana yang perlu ke bisnis baru, mana yang pipeline bisa dilipat gandakan, mana yang value stream bisa dilipat gandakan. Nah, setelah itu perlu diperbaiki strukturnya apa? Transforming. Nah, struktur itu bisa mencakup struktur daripada sumber daya yang ada, organ yang ada, bisa juga mencakup kapabilitas yang ada dirubah menjadi sesuatu yang mampu melipat gandakan nilai sehingga mampu tumbuh berkembang berkelanjutan. Untuk bisa direview seperti apa progresnya, jadi masing-masing ada parameter sendiri-sendiri ya Pak, sizing sama betul. Untuk kali ini kami menggunakan 3 pola dengan adanya 3 pendekatan sensing, sizing, dan transforming tadi dengan pola struktur, proses, dan hasil. Ada 6 di struktur, ada 6 di hasil, dan ada 13 di proses. Sehingga ada 25 indikator yang dari 3 aspek tadi yang akan kami pastikan bahwa perusahaan-perusahaan peserta yang alhamdulillah jumlahnya 52 juga tahun ini, itu menerapkan itu dengan baik dan hasilnya bisa diakui untuk melindungi nilai maupun menciptakan nilai bagi perusahaan peserta. Oke, Pak Tukiat, Ya. Dalam perspektif MRT Jakarta, Pak, bagaimana Bapak memanai dan juga kemudian mewujudkannya dalam strategi tentang dynamic capabilities, Pak? Baik, Pak Kusnang, terima kasih ya kita bisa audiensi pada hari ini. Pertama, MRT merupakan satu perusahaan BUMD yang memang mempunyai mandat 3 hal, Pak. Mandat yang pertama, kami diberikan mandat untuk membangun infrastruktur yang sekarang sedang berlangsung, sudah dan sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga mengoperasikan dan memelihara, dan yang ketiga membangun bisnis dan membangun kawasan transit atau yang kita kenal dengan transit oriented development. Nah, kaitannya dengan seperti itu, ada yang kita namakan dengan dynamic capabilities, kemampuan dinamik. Di dalam melaksanakan keberlanjutan kegiatan perusahaan atau yang kita namakan dengan ongoing perusahaan, ini adalah kegiatan strategis. Kita dituntut untuk merespon semua perubahan secara cepat dan tepat. Kegiatan apa saja itu? Ada beberapa kegiatan di kita nih, Kusman. Ya, yang kita namakan dengan kegiatan strategis. Pertama, kegiatan yang mengharuskan kita tanggap terhadap ekspektasi dari publik. Apa itu? Layanan yang bersih, yang bagus, kebersihan, kenyamanan, keandalan dari perjalanan publik. Satu itu, kita strategis. Kemudian kedua, adanya perubahan teknologi. Apakah signaling, predictive maintenance, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang membutuhkan respon cepat dan tepat. Ketiga, di samping teknologi, juga ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara tiba-tiba dalam bentuk kebijakan pemerintah atau regulasi yang terbit gitu ya. Dan MRT siap untuk merespon itu semua. Dan yang terakhir, kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan financing atau pembiayaan dari semua kegiatan MRT, termasuk di dalamnya kegiatan proyek. Semua kegiatan-kegiatan itu harus kita respon secara cepat dan tepat. Itu yang kita maknai sebagai dynamic capabilities di MRT Jakarta. Oke, ujung dari membangun kapabilitas dinamis adalah menciptakan keunggulan perusahaan, Pak ya. Kira-kira bisa didefinisikan seperti apa ya keunggulan di usaha ini? Kan perseroda ya kan terkait sama juga peraturan Pemda juga, misalnya Pak soal tarif gitu kan mungkin terkait juga sama aturan-aturan yang ada gitu ya.
Ya, goalsnya dari semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah dalam rangka untuk mencapai keunggulan bukan hanya perusahaan, tapi goals pemerintah yang ingin kita capai. Itu kira-kira. Beberapa yang kita ingin capai, Pak, di dalam keunggulan ini ada 3 tadi. Pertama dari sisi konstruksi, ya. Sebagai mandat yang pertama, kami harus bisa mencoba untuk menyelesaikan secara on time. Ini yang kita namakan dengan on time performance. Dari sisi konstruksi itu, bahkan harus mengakselerate, bisa mempercepat proses penyelesaian. Satu keunggulannya. Kedua, kita bisa dari sisi operasi. Dari sisi operasi kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Ya, kita buktikan saat ini dengan on time performance. 99,9% kita tepat waktu. Apakah waktu kedatangan kereta di stasiun? Apakah waktu mulai berangkat sampai tujuan stasiun akhir? Apakah waktu kereta menunggu di stasiun? Kalau dia waktunya berangkat, dia harus berangkat. Ini 99,9% dengan capaian ridership kita ya tahun terakhir, yang terakhir 2025 kita mencapai sekitar 46,5 juta pelanggan. Atau kalau kita rata-ratakan per hari, kita sudah melayani pelanggan lebih dari 127.000 pelanggan. Tahun ini kita tingkatkan. Tadinya 127 menjadi 137.000 pelanggan per hari atau 50 juta sekitar kira-kira di tahun 2006. Yang kedua. Kemudian dari sisi yang ketiga, Pak, mandat yang ketiga, kita berusaha untuk bukan hanya membangun bisnis dalam rangka untuk mempertahankan keberlanjutan perusahaan, tetapi lebih dari sekedar itu kita ingin membangun kawasan transit untuk publik. Bagaimana publik diberikan kemudahan masuk ke transport publik, tetapi menuju ke area publik, transport publiknya itu dipermudah. Dengan apa? Terjadinya interkoneksi antara orang dengan public inklusif, antara mode dengan mode, seperti yang terjadi sekarang, MRT dengan Transjakarta, MRT dengan KCI, dan lain sebagainya, ataupun interkoneksi antara public transport dengan gedung. Seperti kalau terjadi di Blok M, itu kita bisa connect langsung dengan Blok M Plaza, misalnya seperti itu. Ini goals yang kami akan capai dan sesuai dengan mandat yang diinginkan oleh pemerintah. Kira-kira itu. Goalsnya itu lebih besar dari sekedar kesinambungan perusahaan, Pak ya? Keberlanjutan perusahaan ya? Perusahaan itu adalah tools, kalau saya menganggap, untuk mencapai yang tadi. Sangat teknikal kalau kita bicara mengenai perusahaannya. Tapi apa? Tapi goalsnya perusahaan, kami direksi itu melihatnya bukan hanya teknikal yang kami laksanakan sehari-hari, tapi lebih sekedar melihat perspektif ke depan yang tadi. Goal yang lebih besar untuk kemampuan atau untuk kenyamanan dan keandalan publik menikmati transportasi publik itu. Kira-kira itu. Bisa diberikan contoh praktisnya, Pak, keputusan yang butuh diambil secara cepat tapi di sisi lain juga memperhatikan aspek tata kelolanya gitu, Pak. Mungkin bisa kalau saya mungkin bisa merujuk kepada soal investasi, Pak. Ini kan melibatkan dana yang luar biasa kan, puluhan triliun gitu ya. Ya mungkin bisa dijelaskan tata kelola investasinya seperti apa gitu, karena kan ada faktor risiko yang sangat besar kan juga di situ, bukan dari sisi float tapi ketika di belakang kan banyak kasus juga kan BUMN yang berinvestasi kemudian atau akuisisi dan belakangnya kan terkait sama ada masalah legal kan. Nah, mungkin kira-kira Bapak gimana ya memprotek supaya hal ini tidak bisa terjadi gitu ya? Ada beberapa hal instrumen di MRT Jakarta dalam rangka untuk melaksanakan satu kegiatan yang sifatnya strategik tadi tanpa harus mengorbankan tata kelolanya. Itu kira-kira yang saya tangkap dulu ya. Yeah. Pertama Pak Gusnan, MRT menganut satu struktur organisasi yang lean, yang kita set up sejak awal. Kenapa? Kalau ada di atas adalah director, itu hanya 2 below director yang kita terapkan secara struktural. One below director adalah kepala divisi, kita namakan div head. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya department head,
Selebihnya itu adalah fungsional. Sehingga ini yang akan mempermudah tata decision making untuk MRT Jakarta. Satu. Kemudian yang kedua, kita punya charter. Charter itu ada di Board of Director, charter. Kemudian ada di Board of Commissioner. Jadi ada di komisaris level, kemudian ada di direksi. Di direksi itu banyak, kita namakan dengan perdir, istilah kita peraturan direksi gitu ya, macam-macam. Nah, charter ini yang secara konsisten Pak, tidak boleh kami langgar. Harus kita ikuti aturan itu. Mau tidak mau, suka tidak suka. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya Pak Kusnan, harus ada yang namanya dengan role model dari pimpinan. Tidak mungkin kita melayani publik dengan baik tanpa pimpinan yang baik. Kira-kira itulah standar kita. Sehingga kalau kami berdialog di dalam weekly meeting BOD, monthly meeting leaders, even itu dengan town hall yang terjadi, itu kita selalu kompak. Nggak akan ada satu belok kanan, satu belok kiri. Nah, kedua, itu. Kemudian yang ketiga, ada threshold pengambilan keputusan. Jadi diatur di dalam situ yang areanya adalah area Board of Director mengambil keputusan, ada. Apa aja. Kemudian ada yang mengambil hanya direktur tertentu di direktorat itu. Tidak perlu langsung sampai ke Board of Director. Tapi ada juga pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh division head. Sebalikpun department head. Struktur pengambilan keputusan ini akan mempercepat. Tadi untuk mencapai goal tadi tanpa harus melupakan atau melanggar tata kelola yang ada. Itu kira-kira. Sehingga di dalam kesempatan pada saat kami melakukan perbincangan, ini hanya example ya. Saya bilang Anda di dalam mengambil keputusan nggak perlu ragu. 2 hal. Coba camkan. 1. Kalau saya ambil keputusan sekarang yang ini, tanya pada diri kita, melanggar aturan nggak? Kalau yes, melanggar aturan, stop. Tapi kalau no, lanjut. Masuk filter berikutnya, yang kedua. Yang tadi sesuai aturan, kalau kita laksanakan, kita taken, ada nggak yang dirugikan dari sisi perusahaan atau negara? Kalau ada, stop. Jangan lanjut. Tapi kalau tidak, nggak usah ragu lanjut. 2, itu contoh yang selalu kami, sehingga pengambilan keputusan tidak ada di laci. Terus, karena tidak atau iya mengambil keputusan, itu keputusan. Iya, betul. Itu kira-kira Pak, yang ada di kita gitu. Jadi memang dibuat sedemikian sehingga bisa menutup hal-hal kira-kira yang aspek fraud atau apa gitu, atau masalah legal sudah ditutup ya. Ditutup, goalsnya tercapai tanpa harus melanggar tadi. Kalau pertanyaannya Pak Kusnan yang saya sebut tadi, kira-kira itulah goalsnya di kita. Pak Gendut, kembali ke Pak Gendut nih, kira-kira dalam kondisi sekarang gitu, kalau bicara trusted company, apakah ada sesuatu yang harus diperbarui ya, yang bukan sekadar komplain terhadap peraturan dan sebagainya. Baik, Pak Kusnan, terima kasih. Menarik yang disampaikan oleh Pak Diru tadi bahwa di MRT dilakukan tanda petik penjenjangan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan fungsi, peran, dan kewenangannya masing-masing. Dan itu membuat efektif. Karena apa? Karena di tanda petik di MRT barangkali dimulai dengan konstruksinya sempurna, lalu dioperasionalkan dengan baik, operasinya juga sempurna, operasional excellent, lalu kemudian terintegrasi, karena bisnisnya antara pipeline dan streamline sudah mulai dikaitkan terintegrasinya. Dan dilihat dari kacamata bisnis, tata kelola menjadi makin rawan karena tidak hanya masalah kepatuhan yang jadi persoalan, tetapi bagaimana tata kelola itu mampu mengembangkan keunggulan bersaingnya. Jadi dia makin resilient, dia makin tahan, makin agile, kan gitu. Jadi tidak berarti bahwa dengan proses yang bertahap tadi menjadi penghalang, tapi justru menjadi pelancar. Karena dengan adanya kewenangan sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya, itu bukan menghambat. Yang selama kepatuhannya dipenuhi, maka akan mendorong
proses untuk dia mendrive bisnisnya sehingga makin tumbuh, makin besar, operasionalnya makin bagus, terintegrasinya juga makin efektif. Dengan demikian, tidak selesai pembangunan konstruksinya, masih sedang berlangsung dan akan berlangsung. Kenapa? Karena akan tumbuh berkembang terus. Jadi dari contoh tadi, tapi hati-hati kembali yang sekarang sudah ada pengendalian itu tidak dari pengawasan saja. Sekarang kita mulai membuat perencanaan, sudah punya rencana, punya risiko. Jadi sekarang sudah konsepnya risk-based planning. Jadi sejak kita punya RJPP, punya RKAP, berdasarkan aspirasi pemegang saham, itu kita sudah punya risiko. Lalu risiko itu akan dijalankan selama berlanjutnya waktu, maka akan muncul key control indicator. Jadi tidak hanya key risk indicator, KPI, key performance indicator, tapi juga ada key control indicator. Maka pengendalian yang selama mulai dari penetapan target sampai audit berbasis risiko, itulah pentingnya sekarang kita sebagai perusahaan tidak hanya melaporkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK saja, tapi sudah kita kendalikan ke dalamnya dengan internal control over financial reporting. Barangkali nanti MRT bisa menjelaskan itu 5 tahun terakhir seperti apa, IC covernya, sehingga tata kelolanya itu tantangannya tidak pernah berhenti. Bisnis semakin tumbuh berkembang, tapi tata kelolanya makin tanda petik sistematis, juga makin efektif. Oke, pemirsa, perbincangan yang sangat menarik, tapi kita akan break sejenak karena masih banyak hal yang lebih menarik lagi untuk digali dari Pak Gendut Suprayitno maupun Pak Tukhiat. Kita break sejenak setelah kembali dan akan kembali setelah yang lewat ini. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Halo pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan yang sangat menarik. Saya akan mengajukan pertanyaan ke Pak Tukhiat. Bapak mungkin bisa dijelaskan secara praktikal gitu ya, implementasi dari dynamic capabilities kan ada menyangkut aspek soal sizing sama deconfiguration atau transformation. Silakan. Baik Pak Kusnan, tadi melanjutkan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya ya terkait dengan dynamic capabilities. Saya mungkin langsung ke contoh real mungkin ya. Pertama, ada satu kebutuhan kota sesuai dengan arahan dari pemerintah provinsi untuk menjadikan area Blok M sebagai representasi dari Jakarta menjadi satu semacam the capital of ASEAN di Jakarta, di Indonesia gitu ya. Oleh karena itu butuh
perubahan mendasar di area sana. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus satu membangun, membenahi. Ya. Kami kebetulan diberikan amanah oleh Pemprov untuk menjadi pengelola kawasan di area Blok M. Kami punya gagasan untuk membangun Blok M secara komprehensif. Ya. Sementara pembangunan yang sekarang dilakukan adalah pembangunan antara menuju ultimate ke proses itu. Apa yang dilakukan? Step berikutnya adalah melakukan market sounding, baik nasional maupun internasional, untuk bisa mendapatkan satu investor bagaimana membangun kawasan tanpa melibatkan fiskal daerah atau negara. Ini yang kita mandiri, sehingga kita bisa membangun tanpa dana itu. Kita punya plan untuk membangun itu dalam beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Dan kawasan ini akan menjadi modern. Kawasan ini akan menjadi satu titik transit, bukan hanya titik transit, tapi titik temu atau ruang temu, bertemunya antara baik individu maupun kelompok dengan public space interaksinya, maupun kelompok atau public space tadi dengan mode, maupun mode dengan mode atau mode dengan building. Ini satu interaksi yang terjadi secara sempurna, sehingga pada akhirnya kota ini akan menjadi gairah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, seperti yang terjadi di pembangunan antara sekarang aja sudah sedemikian rupa. Contoh, pembangunan antara Blok M Hub sekarang sudah 80.000 pengunjung di sana. Kemudian kita ada mungkin lebih dari 300 UMKM di Blok M Hub itu, ya, posisi sekarang. Dan per hari Pak Kusna bisa bayangkan berapa capital flow yang ada di posisi itu. Yang pada akhirnya kalau ini sudah jadi, ini menjadi satu kawasan yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi regional. Kemudian nanti akan mempengaruhi pembangunan nasional secara keseluruhan. Dan kita tahu Jakarta sekarang menyumbangkan satu pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kira-kira contohnya seperti itu, ya, dari awal sampai dengan akhir, sehingga terjadi satu dinamika perekonomian yang tumbuh secara luar biasa. Kira-kira. Oke. Pak, kalau bicara soal kapabilitas dinamis, ujung-ujungnya kan people, Pak, ya. Ya. People itu, gimana Bapak membangun people di MRT sendiri untuk mengarahkan ke sana gitu, biar bisa bergeraknya itu sesuai yang direncanakan gitu. 770 orang sekarang yang kami coba bina di MRT Jakarta, dan 70%-nya itu di bawah 30 tahun. Sehingga saya bekerja dengan para bukan hanya Gen Z ini, sudah kalangan lebih muda lagi gitu ya, kira-kira ya. Dan saya sangat happy bekerja dengan mereka karena luar biasa atraktif. Kemudian terutama ide yang berkaitan dengan teknologi IT juga melek. Sehingga cukup membantu gitu ya. Nah, bagaimana cara meyakinkan? Yang pertama, Pak, lagi-lagi kita harus memberikan contoh yang baik dulu dari pimpinan. Satu, itu modal awal di kami. Jadi role modelnya, Pak, ya? Role modelnya dulu. Satu itu. Kemudian yang kedua, kami tidak menginginkan atau tidak memberikan satu instruksi secara silo di dalam bekerja. Nggak akan benar. Sudah harus bekerja secara kelompok. Kenapa demikian? Karena satu pemikiran orang, bagaimanapun sematnya, dia tidak akan pernah memecahkan satu solusi tanpa yang lain. Ini mindset dulu. Sehingga setup kantor kami lakukan tidak dedicated desk, tapi ada kelompok-kelompok sofa, silo, bahkan mungkin kita sediakan pantry sambil makan gitu ya, posisinya. Ini yang kita lakukan supaya mereka melakukan interaksi satu sama lain. Ketiga, saya tidak akan pernah dan saya akan marah jika mereka tidak komunikasi satu sama lain.
Walaupun kita ada 3 kantor sebetulnya. Ada Wisma Nusantara, ini head kita, head office. Kemudian di sini adalah untuk konstruksi dan bisnis. Sekaligus gedung ini adalah contoh TOD yang building TOD. Ada hotel, ada office, ada food court, ada gyms, ada retail pertokoan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh 12 lantai yang kita set sengaja dan interkoneksi nantinya dengan berbagai macam. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kami wajibkan berapa jam mereka dalam 1 tahun harus mencapai pembelajaran, learning. Apakah itu online, fisik, atau benchmark. Itu yang harus mereka capai di dalam key performance indicators secara individu. Jadi kita bangun seperti itu, bekerja untuk fight. Terus kita kasih semangatnya melalui town hall, leaders meeting, dan sebagainya, kita berikan selamat. Dan komunikasi 2 arah yang kami lakukan ternyata membuahkan hasil. Itu kenapa? Semua kebijakan direksi yang ada di atas harus diketahui sampai bawah. Karena kita biasa transparan. Nggak ada tuh yang ditutup-tutupin posisi seperti itu. Transparansi ke mereka. Kenapa? Supaya mereka langsung, tujuannya MRT ini ternyata ini. Dia langsung bisa fight gitu. Apakah dari sisi konstruksi tadi, operasinya dengan cara on time performance dan sebagainya, kemudian dari sisi bisnis dan pengembangan kawasan TOD. Ini tiga hal yang dekat. Itu kira-kira bagaimana kita memberikan, masih banyak sebetulnya secara teknikal Pak, untuk bagaimana kita bisa memajukan, kemudian mengajak mereka unggul gitu ya. Tetapi secara highlight tadi saya sudah kemukakan kira-kira key-nya seperti tadi. Itu kira-kira Pak Kusna. Jadi komunikasi berarti sangat penting Pak ya untuk agar vision, kebijakan, juga goal dari perusahaan itu bisa dipahami oleh perusahaan dari bawah sampai ke atas gitu. Sangat-sangat penting. Kuncinya justru di komunikasi. Saya kasih contoh beberapa milestone kita yang sulit untuk dicapai. Kira-kira komunikasi di antara kita misalnya oke pun, karena kita harus berhubungan dengan pihak luar Pak. Yang kami ajarkan, yang kami bina komunikasi di dalam itu menular komunikasi di dalam, komunikasi keluar. Dan itu kadang-kadang komunikasi informal yang dilakukan itu yang menjadikan goals itu tercapai. Komunikasi 2 arah itu. Ya ada gitu istilahnya yang. Berikutnya, saya berharap mereka bekerja itu tanpa kertas. Karena kami sudah sediakan yang namanya MRT dokumen itu administrasi diangkat dengan cara digital gitu ya. Jadi apakah dia mau diskusi selagi dia bawa pegang HP, apakah dia dengan paraf, apakah dia sign, mendesain dan sebagainya, ada di dalam aplikasi MRT Office. Sehingga kita tidak perlu lagi kecuali authentic dokumen, legal, perbankan. Dan satu lagi, kadang-kadang karena pihak keluarga menginginkan ada lembar kertas, itu apa boleh buat. Tapi di internalnya kita biasakan untuk bisa tanpa kertas, dan mereka bisa bekerja dari mana saja. Itu kira-kira Pak. Terkait kapabilitas dinamis dan GCG Pak, mungkin ada kasus nggak misalnya kalau kapabilitas dinamis atau apapun dalam operasional perusahaan kan butuh keputusan yang sangat cepat, sementara GCG ini kan kadang-kadang juga bisa menghambat proses untuk pengambilan keputusan yang sangat cepat. Ada kasus nggak Pak? Dan kira-kira solusinya seperti apa ya? Pengambilan keputusan yang kita lakukan itu dihalangi oleh tata kelola. Itu saya nyatakan tidak ada. Kenapa tidak ada Pak? Saya mungkin bisa ambil contoh case-case di kita ya. Dari sisi bisnis lah katakan. Ada satu isu Pak, jumlah penumpang atau jumlah pelanggan yang masuk ke public transport itu masih stagnan di kawasan Duku Atas. Ada apa? Ternyata ada 4 kuadran yang tidak terkoneksi dari sisi mobilitas orang, bukan kendaraan, mobilitas orang jalan itu nggak terkoneksi. Contoh di kuadran BNI, Bapak mungkin tahu BNI. Untuk ke Landmark, dari mana ke Landmark? Jalannya orang. Untuk misalnya langsung direct ke KCI, nggak bisa.
Atau dari BNI mau ke relin bandara, dia mau ke bandara, susah Pak. Apalagi mau ke Duku Atas, ke sini, ke Kendal, terowongan Kendal misalnya ke arah sini. Karena ini menjadi isu, tetapi isu ini tidak ada yang tidak mungkin kita selesaikan perbalannya. Waktu itu Pak Gubernur tanya, Pak Dir, ada WO? Ada Pak. Apa WO-nya? Membuat pedestrian drive di atas Jalan Jenderal Sudirman dan di atas sungai dan trek KAI yang melintang. Itu yang kita namakan dengan Donuts Bridge atau Duku Atas Hub. Yang sekarang sedang berlangsung. Insya Allah groundbreaking di pertengahan tahun ini. Ya, akan dibangun, itu satu solusi. Apakah perintah itu melanggar satu standar operasi dan inovasi? Tidak. Sama sekali. Tata kelolanya tetap contoh. Untuk mendapati ini harus ada kajian, lakukan kajian. Tapi bagaimana men-speed up proses penyelesaian kajian? Itu lain lagi. Itu yang kita lakukan. Dengan apa? Cara komunikasi tadi. Kedua, apakah kontraktornya juga harus dilakukan dengan cara tidak government? Tidak. Bidding. Tapi bagaimana speed up? Karena di procurement kita ada. Gitu ya, posisi-posisi itu. Terus bagaimana financingnya? Yang bisa prudent, boleh equity atau mix equity dan loan atau investors, nggak ada masalah di posisi. Dan itu semuanya terikat. Jadi tuh sekarang kita berprogres, kita sudah berikan timeline-nya, ini jadinya ini secara wajar. Kemudian turis yang mau, ini contoh lain, yang mau ke Jakarta sangat sulit. Saya lihat di beberapa video mengapresiasi kita, tapi sulit untuk masuknya gimana nih, beli di sana dan sebagainya gitu ya, kendalanya. Sekarang kita ada WA, turis gak perlu lagi dia punya kredit card, langsung tempel. Misalnya seperti itu. Ada juga yang mungkin ada piknikers dari mana nggak tahu, tinggal beli cindera mata aja, gantungan kunci langsung tempelkan, masuk jalan misalnya. Satu inovasi yang tidak ada kendala dari sisi tata kelola. Itu kira-kira Pak. Oke. Saya akan bertanya selanjutnya ke Pak Gendut Suprayitno. Kalau dilihat dari peserta CGP tahun 2025 kemarin, kalau dilihat dari peserta yang ikut CGP kemarin, kalau dilihat dari perspektif kapabilitas dinamis, kira-kira penilaian Pak Gendut seperti apakah? Apakah perusahaan-perusahaan memang sudah banyak yang concern terhadap hal tersebut gitu untuk keberlanjutan perusahaan? Baik, terima kasih Pak Gusnan. Sebetulnya hampir semua perusahaan itu dituntut oleh pemegang sahamnya untuk melindungi nilai dan menciptakan nilai. Karena kata kunci dua ini semuanya berbasis risiko. Dengan demikian pemegang saham pasti akan mengeluarkan aspirasinya, menuntut direksi bersama dengan Dewan Komisaris mengekskalasi bisnisnya. Karena dituntut kan tidak mungkin kita turun, targetnya turun, tidak lucu. Langsung diganti nanti. Direksi bisa diambil alih oleh komisaris. Kan komisaris punya kewenangan mengganti direksi. Oleh karena itu komisaris bersama dengan direksi akan membuat target yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi karena apa? Karena ingin investasinya tumbuh berkelanjutan. Maka saya akan membuat terminologi capability dynamic tadi dalam perspektif governance dengan dua prinsip saja dari tarif, transparansi dan accountability. Ketika MRT sudah menyasar sensing di daerah Blok M itu bisa dikembangkan, maka diidentifikasi apa saja yang bisa dikembangkan, baik yang menghasilkan revenue stream maupun pipeline bisnis, sehingga dilakukan sizing, digedein. Kira-kira saya kembangkan akan besar berapa, butuh investasi apa, lalu transaksinya akan terlibat ganda seperti apa, lalu teknologinya yang mendukung akan seperti apa, kapasitasnya itu semua termasuk orang-orangnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, bahwa beda antara kapasitas sama kapabilitas. Ketika kita membicarakan orang-orangnya, kapasitas teknik individu. Yang kita butuhkan adalah tim.
organisasi, Ya. teamwork. Maka kapasitas tadi ditransformasi menjadi kapabilitas, karena yang mengerjakan individu dengan yang mengerjakan tim atau organisasi kelipatannya berbeda sekali dampaknya untuk menciptakan nilai dan menumbuhkan nilai. Dengan demikian transformasi tadi akan terjadi dari aspek SDM-nya, ada aspek teknologinya, dari aspek sistemnya akan dikembangkan semua sehingga misinya untuk menciptakan nilai dan melindungi nilai tercapai. Nah, itu dari kacamata kapabilitas dinamis, dari kacamata transparansi, diungkapkan kebutuhan informasi untuk investasi, kemudian akuntabilitasnya direksi bertanggung jawab, komisaris bertanggung jawab, satu level di bawah direksi division head tadi bertanggung jawab untuk apa? Untuk menggerakkan konstruksi, operasi, dan bisnis yang terintegrasi tadi. Jadi dengan demikian maka sesungguhnya kita berbicara tentang kapabilitas dinamis dalam perspektif governance itu sangat real. Semua level dituntut dengan jelas, ya, dan jangan sampai masing-masing level menjadi tanda petik bottleneck. Justru kita dorong semua supaya lancar sehingga operasional excellence-nya terwujud, ya, kinerjanya korporasi juga terwujud. Nah, tantangannya memang bagaimana meningkatkan komunikasi untuk membangun kesadaran bersama, menciptakan nilai dan melindungi nilai, itu jadi masalah utama. Kalau saran Pak Kedut, bagi perusahaan-perusahaan mungkin belum terlalu excellent dalam membangun kapabilitas dinamis maupun juga dalam implementasi GCG apa ya untuk kedepannya? Jadi kalau banyak perusahaan-perusahaan yang mencatatkan kerugian, yang tidak menciptakan nilai ekonomik atau economic value added, dia tidak menghasilkan keuntungan, net operating profit after tax aja nggak dapat misalnya gitu. Lalu apalagi biaya modalnya sudah besar, weighted average cost capitalnya tinggi, nggak mungkin dia akan menciptakan nilai ekonomi. Nah, perusahaan-perusahaan yang menghancurkan nilai seperti ini pasti akan dilindas oleh persaingan, dinyatakan rugi, itu pasti dia akan dilindas oleh persaingan dan dia tidak akan berumur panjang. Nah, perusahaan-perusahaan yang berumur panjang adalah perusahaan yang mampu melindungi nilainya dan mampu menciptakan nilai secara berkelanjutan. Nah, yang belum siap GCG-nya pasti bermasalah karena GCG kan akan ada hasilnya, indikator hasil, dan apalagi sekarang diminta hasilnya itu berdampak. Jadi tidak hanya output, tapi outcome, impact, benefit. Nah, mengkaji sampai menghasilkan dampak, mengkaji sampai menghasilkan manfaat, tidak hanya bagi perusahaan itu, tapi bagi para pemangku kepentingan, stakeholder values, yang apalagi kayak seperti MRT Jakarta Perseroda ini, kan stakeholdernya para pemangku kan banyak, dan apalagi di daerah Blok M itu pelanggannya itu tidak hanya milenial tapi generasi Z. Kalau saya melintas malam hari itu mayoritas milenial dan generasi Z. Juga yang naik ke MRT sendiri, dia turun dari stasiun mana, naik dari stasiun mana, kan data statistiknya mungkin udah kelihatan. Itu akan terjadi tanda petik ya, transformasi yang nanti dari tahun ke tahun akan kita perbarui kembali, sehingga MRT Jakarta Perseroda ini pasti akan memperbarui dirinya sejalan dengan tuntutan bisnis yang dituntut oleh aspirasi pemegang saham. Barangkali begitu ya Pak Dosen. Baik. Terkait dengan governance, kapabilitas dinamis, dan dua prinsip aja, transparansi sama akuntabilitas. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Tuhiat gitu. Mungkin bisa disampaikan pembelajaran dari apa yang dilakukan oleh MRT Jakarta gitu. Di sisi lain harus membangun organisasi yang sangat adaptif karena harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang super cepat. Di sisi lain juga harus menjaga governance, tata kelola perusahaan yang baik gitu ya. Mungkin bisa disampaikan pembelajarannya yang bisa jadi acuan atau rujukan perusahaan lain Pak. Ada 4 minimal yang saya catat menjadi lesson learned sebetulnya dari kami ya. Satu sisi kita memang ingin mencapai goals, milestone, kemudian di sisi lain seakan-akan tata kelola itu menjadi menghambat gitu. Di kita tidak itu. Apa? 4 hal. 4 hal. Yang pertama, lakukan komunikasi antar dua arah.
antara pimpinan dengan yang dia pimpin. Tidak ada batasan, Pak. Dia sampai head level enggak. Di kami ada contoh, ada weekly meeting memang hanya untuk BUD level, ngambil keputusan. Yang kedua, ada monthly meeting untuk BUD, BUC. Wajib, sebulan sekali wajib. Tapi kenyataannya tidak sebulan sekali, lebih dari. Jadi kalau di total 12 bulan, itu pasti lebih dari 12. Gitu ya, wajib. Kemudian yang ketiga, kita ada monthly leaders meeting. Yang struktural saja kita lakukan untuk melakukan evaluasi progres berjalan. Dan yang terakhir kita ada sampai di titik level bawah, sampai dilakukan secara hybrid. Itu namanya town hall. Isi di town hall itu selalu melakukan arahan internalisasi dan atau sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan dan pedoman perusahaan. Selalu. Di samping mungkin salah satu saat mungkin kita akan menghadirkan satu motivator dan sebagainya. Komunikasi. Yang kedua, kalau yang saya catat, melakukan internalisasi secara periodik. Karena sampai itu titik mungkin bosan. Value kita itu mengakar, Pak. Dari atas sampai bawah yang namanya ada ICAN. Integrity, customer focus, achievement orientation, nurturing teamwork. Itu mengakar ICAN itu semua. Iya, ini adalah ruh kita. Itu tahu mereka, gitu ya. Kenapa? Karena setiap saat akan dilakukan town hall dan sebagainya itu akan dilakukan. Kemudian internalisasi terkait jika ada kebijakan baru, lakukan terus. Prosedur berulang, terutama prosedur yang berkaitan HAM, sampai dengan bagaimana prosedur melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit itu dilakukan. Misalnya seperti itu kita lakukan. Internalisasi satu komunikasi, kemudian yang kedua lakukan internalisasi, kemudian yang ketiga transfer knowledge. Karena setiap dari insan kita yang melakukan benchmark itu harus ditransfer ke yang lain. Itu kita ada knowledge management di kita. Itu dilakukan. Dan yang terakhir melakukan update atau penyesuaian terhadap peraturan yang berubah. Kalau dia berubah, kenapa berubah? Peraturan berubah karena menyesuaikan dengan kondisi dan situasi global. Apakah itu pengaruhnya terhadap nasional maupun pengaruhnya terhadap regional. Misalnya pengaruh terhadap Jakarta misalnya. Itu biasanya kita melakukan karena ada divisi yang melakukan itu risetnya. Oh, ini sudah tidak sesuai, Pak. Ini tidak sesuai, Pak. Lakukan perubahan sosialisasi. Selalu 4 hal inilah yang menjadikan mungkin pelajaran dari kita. Namun demikian memang harus dijabarkan secara teknis. Butuh waktu gitu ya. Tapi minimal 4 hal ini yang kita berikan lesson learned untuk MRT Jakarta kepada publik. Kira-kira itu bagus. Baik. Pemirsa, perbincangan yang sangat menarik sekali gitu. Namun kita sayangnya dibatasi oleh waktu dan saya harus segera mengakhiri perbincangan ini. Tapi sebelumnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Gendut Suprayitno dan juga Pak Tukiat untuk menyampaikan closing statement dari Pak Gendut. Baik, terima kasih para pemirsa. Governance memang dianggap sebagai upaya untuk mematuhi segala peraturan baik yang berasal dari regulasi maupun yang kita buat sendiri. Tetapi dalam tuntutan yang sekarang tidak cukup kita hanya patuh terhadap regulasi yang dari regulator maupun dari kita sendiri. Tapi kita jadikan kepatuhan itu sebagai upaya kita untuk meningkatkan daya saing kita. Sehingga kita makin resilient, kita makin agile, makin dinamik. Sehingga kapabilitas kita makin meningkat dari waktu ke waktu berbasis governance. Terima kasih. Salam untuk para pemirsa. Kalau dari saya 3 hal aja secara singkat. Pertama, pastikan ada charter atau aturan di dalam perusahaan. Tanpa itu agak susah. Dan aturan main itu harus diikuti. Pertama. Kedua, jadikan pimpinan sebagai role model di dalam perusahaan. Tidak akan pernah mereka akan mengikuti kalau kita tidak memberikan modal yang baik. Dan yang terakhir, lakukan komunikasi dan transparansi. Itu 3 hal itu, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Gendut Suprayitno, Pak Tukiat.
pemirsa tentang tema dynamic capabilities dalam rangka good corporate governance sudah kita kupas di majalah SWA edisi pertama tahun 2026. Bagi yang berminat bisa membeli langsung ke bagian majalah SWA atau juga bisa lewat e-commerce. Beberapa e-commerce menjual majalah SWA ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share program kita dari redaksi SWA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Gravity Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Ingria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Stern Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom & Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA Media Inc.
dan @majalah_mixmarkom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.